Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu operasi aljabar, memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu aljabar, sekarang kita akan mencoba memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Silakan buka buku kalian di halaman 207, masalah 3.2. Oke. Di situ ada sebuah soal. Mari kita selesaikan bersama. Oke, Ibu bacakan ya. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di Desa Dempo. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar. Oke, kita akan memisalkan karung beras dengan X. X ini adalah karung beras. Dan pasar Pasean meminta 15 karung beras. Kita tuliskan dengan 15X. Sedangkan pasar Waru meminta 20 karung beras, maka kita sebut saja dengan 20X. Pertanyaan yang pertama, total beras yang dipesan kepada Pak Maduri, berarti total pesanan yang Pak Maduri terima di hari tersebut dari pasar Pasean maupun pasar Waru. Berarti jumlahkan ya. Dari pasar Pasean, Pak Maduri dipesan 15 karung beras, berarti 15X. Lalu dari pasar Waru, yaitu 20X, kita jumlahkan 20X. Oke, karena variabelnya sama, maka bisa kita langsung jumlahkan. 15 ditambah 20 adalah 35X. Gitu. Oke, selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Tadi disebutkan bahwa beras yang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung. Nah, 17 karung saja ya. Jadi 17X. Jika dia memenuhi pesanan pasar Pasean, maka kita kurangkan dengan 15X untuk memenuhi pesanan pasar Pasean. Jadi 17X dikurang 15X karena variabelnya sama, maka tinggal kita langsung kurangkan saja, yaitu 2X. Tersisa 2 karung beras. Yang terakhir, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Oke, jadi berapa sih kurangnya karung beras yang Pak Maduri terima jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja? Pak Maduri punya 17 karung beras. Kita sebut aja dengan 17X. Lalu pesanan pasar Waru adalah 20 karung beras. Kita bisa tuliskan 20X. Berapa kurangnya? Kita kurangkan saja. Ingat, karena variabelnya sama, maka bisa langsung kita kurangkan. 17 dikurang dengan 20 adalah minus 3X. Jadi, kekurangan yang dialami oleh Pak Maduri untuk memenuhi pesanan pasar Waru adalah 3 karung beras. Selanjutnya, untuk bisa lebih memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, silahkan buka buku halaman 209. Di sana ada sebuah masalah, yaitu Wafi memiliki 15 kotak merah dan 9 kotak putih. Kotak-kotak berisi kelereng. Jika banyak kelereng di kotak merah dinyatakan dengan X dan banyaknya kelereng kotak putih dinyatakan dengan Y, maka banyaknya kelereng di kedua kotak dinyatakan dengan 15X plus 9Y.
Keterangannya adalah banyak kelereng dalam setiap kotak merah sama dan banyaknya kelereng dalam setiap kotak putih adalah sama. Nah, oke. Kita bentuknya seperti ini ya. Kotak merah kita sebut dengan X dan kotak putih kita sebut dengan Y. Wafi punya kotak merah 15 dan yang kotak putih adalah 9. Jadi kita bisa sebut 15X dan 9Y. Jumlahnya adalah 15X ditambah dengan 9Y. Selanjutnya, kakak Wafi punya 7 kotak putih dan 7 kotak merah dan 3 kotak putih. Yang selanjutnya diberikan kepada Wafi. Jadi berapa sekarang kotak kelereng yang dimiliki oleh Wafi? Kita jumlahkan ya. Ini 7X tambah dengan 3Y. Kita jumlahkan sekarang. Kotak yang dimiliki oleh Wafi adalah 15X ditambah dengan 9Y. Kita jumlahkan dengan kelereng yang diberikan oleh kakaknya Wafi, yaitu 7X ditambah dengan 3Y. Bagaimana penyelesaiannya? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus menyamakan dulu, mencari dulu suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Di sini ada berapa variabel? Ada 2 variabel ya, yaitu variabel X dan variabel Y. Ada 2 variabel. Nah, sekarang kita satukan suku-suku yang sejenis, yaitu ada 15X dengan 7X dan 9Y dengan 3Y. Ini adalah suku-suku yang sejenis. Cara menjumlahkannya, kita gabungkan dulu suku-suku yang sejenis. 15X ditambah dengan 7X. Lalu kita jumlahkan 9Y kita jumlahkan dengan 3Y. Sudah sama kan? Yang sini adalah suku-suku dengan variabel X, yang sebelah sini adalah suku-suku dengan variabel Y. Selanjutnya langsung kita bisa jumlahkan. 15 ditambah 7 adalah 22X. Sedangkan 9Y ditambah dengan 3Y adalah 12Y. Ini adalah hasil penjumlahan dari kelereng yang dimiliki oleh Wafi ditambahkan dengan kelereng yang diberikan oleh kakaknya Wafi. Selanjutnya masalah yang kedua. Wafi memberikan 6 kotak merah dan 9 kotak putih kepada adiknya. Berarti kelereng yang dimiliki oleh Wafi sekarang berkurang karena sudah diberikan kepada adiknya sebanyak 6X dan 9Y. Penyelesaiannya adalah kita kurangkan karena kelereng yang dimiliki Wafi berkurang. Yang tadinya adalah 22X dan 12Y. Oke, yang tadinya adalah 22X ditambahkan dengan 12Y. Kita kurangkan dengan 6X ditambah dengan 9Y. Oke. Sama halnya dengan bentuk penjumlahan aljabar, di pengurangan juga kita harus menyatukan suku-suku yang sejenis. Kita hanya bisa mengoperasikan suku-suku yang sejenis, berarti X dengan X dan Y dengan Y. Kita kumpulkan dulu. 22X kita kurangkan dengan 6X. Sedangkan yang untuk 12Y kita kurangkan dengan 9Y. Oke. Dari sini kita bisa langsung mengoperasikannya.
22X dikurangkan dengan 6X adalah 16X. Dan yang selanjutnya adalah 12Y dikurang 9Y adalah 3Y. 12 dikurang 9 positif 3 ya. Jadi hasilnya adalah 16X ditambah dengan 3Y. Oke, dari yang kita bahas dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan dengan suku-suku yang sejenis. Kalau dia tidak sejenis maka tidak bisa dikurangkan. X dengan X, Y dengan Y, A dengan A, B dengan B, dan seterusnya. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya, silakan buka buku kalian halaman 210. Di sana ada contoh soal 3.4 dan 3.5, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Penyelesaiannya, yang pertama adalah kita jabarkan dulu, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, operasikan suku-suku sejenis, dan disederhanakan. Baik, kita mulai ya untuk yang penjumlahan dulu. Jumlahkan antara 7A ditambah dengan 4B. Kita jumlahkan dengan 8A dikurang 6B. Oke, kita jabarkan dulu. 7A ditambah 4B. Karena ini positif ya, positif. Dikali 8A jadi 8A. Positif, ketemu negatif, jadinya tetap negatif 6B. Oke, setelah dijabarkan, baru kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Di sini ada variabelnya adalah A dan variabel B. Jadi kita kumpulkan yang A dan kita kumpulkan yang B. 7A ditambah dengan 8A. 7A kita tambahkan dengan 8A. Lalu yang 4B kita kurangkan dengan 6B. 4B dikurang 6B. Ingat jangan sampai ketinggalan operasinya ya. Kalau dia positif tetap positif, yang dia nggak berubah. Selanjutnya kita operasikan antara suku-suku yang sejenis. 7A kita jumlahkan dengan 8A adalah 15A. Lalu yang 4B kita kurangkan dengan 6B adalah berapa? Minus 2 ya. Minus 2B. Setelah ini kita baru sederhanakan. 15A positif ketemu negatif jadinya negatif ya. Negatif 2B. Hasilnya adalah 15A dikurang 2B. Selanjutnya untuk operasi pengurangan. Untuk yang pengurangan sama. Yang pertama kita jabarkan dulu, lalu kumpulkan suku-suku sejenis, dioperasikan suku-suku sejenisnya dan disederhanakan. Kalau bisa disederhanakan. Oke. Langsung aja ya. 7A kita tambahkan dengan 4B. Operasinya adalah pengurangan. Nanti negatif. Kita kurangkan dengan 8A dikurang 6B. Nah, kita jabarkan dulu pertama. 7A ditambah dengan 4B kita kurangkan dengan 8A. Karena 8A-nya positif ya. Jadi tetap dia negatif karena dikurangkan. Nah, sekarang yang ini negatif ketemu dengan negatif adalah positif. Hasilnya adalah positif 6B. Nah. Oke. Selanjutnya kita kumpulkan suku-suku yang sejenis.
yaitu 7A dikurang dengan 8A ditambah dengan 4B ditambah dengan 6B. Hasilnya adalah 7A dikurang dengan 8A. 7 dikurang 8 adalah min 1. Min 1A. Karena dia 1 atau min 1, kita boleh hanya menuliskan dengan variabelnya saja, yaitu negatif A. Sekarang yang ini 4B ditambah dengan 6 adalah 10. Positif 10B. Hasilnya adalah minus A ditambah 10B. Kuncinya untuk menyelesaikan penjumlahan ataupun pengurangan aljabar ini adalah teliti ya. Teliti untuk pengoperasiannya. Jangan sampai kalian tandanya hilang atau tandanya nggak kalian ganti. Misalkan untuk yang pengurangan, terutama kalau pengurangan ini kan dia bisa merubah operasi ya. Yang tadinya positif, ini kan 8A-nya positif. Kalau dikurang dia jadi negatif 8A. Nah, sedangkan yang ini tadinya negatif. Karena dikurang jadi dia hasilnya adalah positif. Negatif ketemu negatif dia menjadi positif. Positif 6B. Itu aja kuncinya, kalian harus teliti. Oke, baik, sampai sini semoga paham ya. Silahkan dipelajari lagi. Semoga bermanfaat video ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.